Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdin Galang Pratama. Saya adalah product leader dari Project Sehati Tim Subalem. Saya ingin menjelaskan apa itu Sehati dan bagaimana problem yang diangkat dari Sehati untuk kami wujudkan ke solusi dalam aplikasi kami. Oke, kami menggunakan metode design sprint yang terdiri dari understand, divorce, decide, prototype, dan testing. Untuk understand, pemilihan produk kami yaitu adalah produk di bidang kesehatan. Pemahaman masalah terhadap user mengenai kesulitan mencari informasi kebutuhan COVID-19 dan isolasi mandiri terkait membantu warga dalam memenuhi kebutuhan dia, seperti data berikut tentang kurangnya pasok stok tabung oksigen yang ada di Lampung Selatan, dan data berikut tentang kesulitan pendonor untuk mencari plasma. Dari permasalahan user di sebelumnya, kami menentukan beberapa masalah yang harus diselesaikan, yaitu susahnya mencari informasi tabung oksigen, bantuan donor plasma, ambulan, dan lain-lain yang sudah keadaan darurat. Dari permasalahan user sebelumnya, kami menyimpulkan beberapa masalah yang harus kami selesaikan di produk Sehati ini, yaitu 1. Susahnya mencari informasi berupa kebutuhan isolasi mandiri seperti tabung oksigen, donor plasma, ambulan, dan tempat isolasi. Yang kedua, kebingungan warga yang mengalami isolasi mandiri harus seperti apa dalam panduan untuk isolasi mandiri tersebut. Yang ketiga, sulitan mencari orang yang membutuhkan bantuan terkait isolasi mandiri dan COVID-19. Tahap selanjutnya yaitu divorce. Kami merumuskan bagaimana cara menyelesaikan masalah user melalui produk kita, yaitu user mencari informasi kontak mengenai kebutuhan isolasi mandiri dan COVID-19 secara akurat dan tracking sesuai terdekat dari lokasi user. Yang kedua, user ingin ada aplikasi cepat tanggap dalam menangani user yang benar-benar butuh bantuan. Yang ketiga, user lebih mudah dalam pemilihan klasifikasi kebutuhan informasi kontak kebutuhan isolasi mandiri. Yang terakhir, user lebih mudah dalam isolasi mandiri karena dimudahkannya isolasi mandiri dengan adanya panduan isolasi mandiri di aplikasi Sehati. Dan dalam proses desain tahap ini, tim menentukan beberapa fitur utama yang ada di produk kami. Yang 1, pencarian informasi cepat, ruang bantu, simpan informasi, dan panduan isoma. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Imam Asrafi Al-Farisi dengan NPM 19312141 dari kelompok Subalem. Di sini saya akan menjelaskan terkait UI dari program Sehati yang sudah berhasil kita buat. Nah, dimulai dari menu registrasi. Nah, di sini ada menu daftar. Jika teman-teman ingin mendaftar, silakan mendaftar dengan menyantumkan email atau nomor handphone, lalu kemudian nama lengkap. Setelah nama lengkap sudah berhasil ditulis, sandi, ulangi sandi ini bisa kita memasukkan sandi yang sudah berhasil kita buat tadi. Jika sudah, kita klik daftar. Nah, jika sudah berhasil, kita diarahkan ke menu login. Nah, di menu login ini kita wajib memasukkan email atau nomor handphone yang sudah berhasil kita buat tadi, akun yang sudah berhasil kita buat tadi, dan mencantumkan password. Setelah itu kita klik masuk. Nah, setelah masuk kita diarahkan ke menu home. Nah, di menu home ini ada berbagai fitur, yaitu menu oksigen, menu ambulan, menu puskesmas, menu plasma, menu tes swab, menu tempat vaksin, tempat isolasi, dan kontak penting. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kebutuhan.
Nah, di menu kebutuhan ini kita bisa mencari informasi terkait stok kebutuhan oksigen. Nah, di sini ada berbagai macam perusahaan ya, berbagai macam PT, dan juga dicantumkan pula nomor handphone dan alamatnya. Nah, jika kita sudah mencari, jika kita klik maka akan muncul yaitu profil, yang mana profil ini berisi nama penyedia yaitu PT bla 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 bla, keterangan penyedia oksigen, lokasi di mana tempat PT tersebut, lalu kontak itu ya kontak yang bisa dihubungi dari PT tersebut. Selanjutnya status sudah terverifikasi atau belum, alamat, dan ini yang paling penting yaitu alamat, agar kita bisa menghubungi atau mengunjungi tempat tersebut. Lalu kita ke menu inputkan kebutuhan. Nah, di sini ada menu ajukan informasi, yang mana di sini kita mengajukan informasi. Yang pertama kita isi yaitu email atau nomor handphone penyedia layanan tersebut. Lalu keterangan kita isi nama lengkap, kontaknya kita kasih password, tautan juga password, tambahan informasi, dan lain-lain. Nah, jika kita sudah isi semua maka klik simpan. Setelah itu kita melihat status ajukan yang sudah kita inputkan tadi. Di sini ada beberapa status yang sudah terverifikasi atau belum ya. Jika sudah terverifikasi maka data akan diproses lebih lanjut. Nah, kemudian ada fitur ruang bantu. Nah, di ruang bantu ini ada berbagai macam bantuan, yaitu yang pertama bantuan logistik, yang kedua bantuan obat-obatan, yang ketiga bantuan kebutuhan isoman, yang keempat yaitu bantuan logistik. Saya pilih salah satu yaitu bantuan logistik. Nah, jika klik di sini maka akan muncul pengajuan atas nama siapa, lalu kontaknya, nomor teleponnya, kemudian alamatnya di mana, dan yang terakhir itu nomor rekening jika kita ingin mentransfer atau memberi bantuan kepada lembaga tersebut. Setelah itu kita ke menu pantauan. Nah, yang mana di menu pantauan ini kita dapat menghubungi kontak darurat yang ada di menu sini. Kemudian ada beberapa deskripsi terkait gejala COVID, jenis-jenis COVID. Kemudian ada menu pencegahan COVID, persiapan isolasi, dan pemantauan gejala. Kemudian yang saya ingin jelaskan yaitu kontak darurat. Terkait kontak darurat di sini ada beberapa tempat ya yang bisa kita hubungi, yang bisa kita cek untuk kontak darurat, yaitu Sinarap V30, kedua Pharmaplus, ketiga Lentera Varga, keempat Info Oksigen. Nah, dan yang terakhir jika kita kembali ke menu home, maka di ujung pojok kanan atas itu ada menu profile, yang mana jika kita klik maka akan menampilkan profil kita sebagai user dan nomor telepon kita. Nah, jika kita klik informasi pribadi jika kita ingin mengubah maka kita klik informasi pribadi, ingin mengubah nama misalnya atau nomor telepon misalnya, kita bisa klik informasi pribadi. Kemudian tersimpan. Nah, tersimpan ini kita bisa ke menu tersimpan, yang mana yang sudah kita simpan atau yang sudah kita inputkan tadi. Terus yang terakhir adalah ganti password. Jika kita lupa atau kita ingin mengganti password, bisa ke menu ganti password dengan mencantumkan password baru yang ingin kita buat. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu logout. Jika kita sudah selesai menggunakan aplikasi Sehati, maka kita bisa logout keluar akun kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Pangestu, NPM 19312145. Di sini saya akan menjelaskan dari proyek Subalem, yaitu tentang Sehati. Saya akan menjelaskan tentang prototyping yang ada dalam aplikasi Sehati. Sudah dijelaskan tadi tentang tampilan-tampilan oleh Saudara Imam.
Yang pertama tentu ada kita lihat di menu utama ataupun tampilan menu utama terdapat home, ruang bantu, simpan, dan pantauan. Di sini saya akan menjelaskan nanti home itu apa sih isinya. Ya tentunya di home itu nanti ada sebuah kebutuhan, yaitu yang pertama oksigen. Oksigen itu akan berisi nanti informasi tempat di mana oksigen itu tersedia gitu loh, misalkan di PT Bersama ataupun di mana gitu. Kemudian ada ambulans, nanti juga kita dapat menghubungi ambulans. Terus puskesmas, terdapat sebuah informasi pada puskesmas tersebut, terus menyediakan sebuah plasma, terus tes swab. Jadi kita mendapatkan informasi kebutuhan itu, tes swab itu di mana aja tempatnya, kemudian tempat vaksin, tempat isolasi, dan kontak penting. Jadi tempat isolasi itu tentu kita mendapatkan sebuah informasi tentang tempat isolasi karena mungkin kita tidak berada dari daerah tersebut gitu. Kontak penting nanti untuk melanjutkan isolasi ataupun apa nanti aplikasi ini menyediakan sebuah kontak, yaitu supaya bisa dihubungi lebih lanjut gitu. Kita lanjut ke menu oksigen. Apabila kita mengklik sebuah oksigen, itu akan muncul tampilan pilihan menu oksigen, yaitu misalkan kita memilih nanti terdapat sebuah provinsi dan kota. Misalkan kita memilih Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Di situ nanti di tampilan oksigen setelah kita klik akan muncul di Kota Bandar Lampung itu tempat penyedia oksigen itu ada di mana aja gitu. Misalkan ada di Jalan Cengkeh, Tirtayasa, Wekandis, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dan sejenisnya gitu. Selanjutnya yaitu misalkan kita tadi sudah memilih, misalkan kita memilih PT Oksigen Bersama. Nanti setelah kita memilih mengklik PT Oksigen Bersama akan muncul sebuah tampilan yaitu informasi tentang penyedianya itu tadi, yaitu kita milih PT Oksigen Bersama. Kemudian ada keterangan, tampilan keterangan yaitu penyedia oksigen. Kita lokasinya tadi milih di Lampung, terdapat kontak, status, alamat, tautan, dan tambahan informasi. Jadi setelah kita mengklik tempat oksigen itu di mana, nanti akan muncul tampilan informasi hal yang kita pilih tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan menginputkan kebutuhan. Kita akan mengajukan sebuah informasi. Jadi ajukan informasi itu maksudnya kita mengajukan sebuah informasi tentang apa tambahan informasi yang ada dalam aplikasi Sehati. Kita bisa menyadukan penyedia, keterangannya apa, terus kontak yang bisa dihubungi, terus tautannya, tambahan informasi atau alamat. Jadi user itu bisa mengupload ataupun membuat sebuah informasi untuk bisa dilihat gitu. Selanjutnya setelah kita mengisi itu lanjut ke status ajukan gitu. Status ajukan ini apa? Misalkan tadi kita sudah mengajukan, user sudah mengajukan misalkan tempatnya di PT Oksigen Bersama, terus bantuan logistik, terus PT Oksigen Bersama dan sebagainya. Nanti si admin akan memverifikasi ada keterangan udah terverifikasi atau belum terverifikasi. Apabila sudah terverifikasi, nanti akan muncul di status ajukan. Kita lanjut. Apabila kita mengklik sebuah ruang bantu, menu halaman ruang bantu, akan muncul tampilan yaitu sebuah informasi untuk program bantu untuk para pengidap COVID-19 untuk yang membutuhkan ulangan tangan bantuan gitu. Jadi aplikasi ini akan menginformasikan kita ini pengidap COVID ini butuh bantuan apa sih gitu loh. Terus kita ini butuh bantuan apa? Nanti ada informasinya di situ. Bisa kita lihat di menu tampilan ruang bantu yang sudah kita klik tadi. Di situ terdapat bantuan logistik, informasi obat-obatan, kebutuhan isoman, dan bantuan sejenisnya. Apabila kita misalkan klik bantuan logistik, nanti di situ bantuan logistik isolasi mandiri Panti Asuhan Pelangi. Jadi ada bantuan logistik isolasi mandiri Panti Asuhan Pelangi. Kita di situ ada tombol ataupun ada menu share dan donasi. Apabila kita klik share, berarti kita mendapatkan sebuah tautan ataupun link untuk informasi tentang
panti asuhan pelangi tersebut gitu loh. Apabila kita mengklik donasi, berarti kita akan mendonasi dengan berupa uang, mungkin secara virtual. Kemudian itu ada obat-obatan. Nah, obat-obatan ini mungkin kita lebih bantuannya lebih ke obat-obatan gitu. Nanti kita bisa antar ke rumahnya dengan kontak yang sudah disediakan gitu. Selanjutnya, nah apabila kita mengklik tadi logistik, akan muncul sebuah tampilan gambar yang sudah disediakan oleh aplikasi, yaitu Yayasan Murni Jaya misalkan. Nah di situ nanti terdapat sebuah pengajuan. Itu yang mengajukan siapa sih namanya gitu. Misalkan Andi Setiawan. Terus nanti terdapat sebuah kontak informasi. Terus terdapat alamat informasinya dan nomor rekeningnya. Nah tadi kan ada donasi dan ada share ya. Nah, apabila kita akan mendonasi di situ ada terdapat sebuah informasi rekening dan dana. Jadi kita bisa transfer ke dana ataupun nomor rekening yang sudah disediakan oleh pengajuan gitu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ajukan bantuan. Tadi kita sudah masuk ke dalam menu ataupun tampilan ajukan bantuan, yang mana kita mengisi dalam pengajuan bantuan. User itu kita kan mau mengajukan bantuan nih, baik donasi ataupun sejenisnya. Kita akan memasukkan nama bantuan. Nama itu bisa berupa apa sih gitu. Terus keterangan bantuannya itu apa. Terus kita masukkan nomor telepon. Yang nanti nomor telepon itu misalkan saya ingin menyediakan bantuan obat-obatan. Jadi kita masukkan nomor handphone kita. Jadi nanti para pengidap itu akan menginformasikan lewat saya gitu, lewat kontak saya. Kemudian kita berikan alamatnya, kemudian nomor rekeningnya dan mengupload sebuah fotonya. Kemudian setelah itu akan prototyping ke tersimpan, menu tersimpan, halaman tersimpan. Terus berisi apa sih tersimpan itu? Tadi kita kan sudah memilih, misalkan kita memilih PT Oksigen Bersama. Ya, terus kita memilih Oxifit Bandar Lampung. Terus kita memilih menu-menu yang lainnya, nanti akan masuk ke sebuah tampilan menu tersimpan. Nanti di menu tersimpan sesuai dengan yang kita pilih ataupun kita klik yang sebelumnya akan dikemas ibaratnya ke dalam satu keranjang, ke dalam suatu keranjang gitu. Jadi nanti di keranjang tersebut bisa kita lihat, kita bisa search itu berarti kan mencari apa sih tadi yang kita lihat itu. Misalkan kita udah milihnya banyak nih gitu loh, coba kita klik aja PT Oksigen Bersama, nanti akan muncul gitu. Terus mengedit, kita dapat mengeditnya. Nah kemudian itu ada lambang share, kita bisa share, dan ada keterangan terverifikasi atau tidaknya. Biasanya kalau disimpan itu biasanya sudah terverifikasi. Selanjutnya kita masuk ke halaman pantauan. Tadi ada sebuah tampilan pantauan, ini akan masuk ke halaman ini. Apabila kita klik pantauan, akan muncul sebuah tampilan, yaitu terdapat sebuah informasi gejala COVID-19 dengan situs dan kontak penting terkait COVID-19 tentang aplikasi tersebut. Terus di sini ada keterangan, ada 3 jenis gejala COVID antara lain sekian gitu. Nah di sini ada tampilan sebuah pencegahan COVID-19, persiapan isolasi dan pemantauan gejala. Nah, kemudian di situ ada kontak darurat, yang mana apabila kita mengklik sebuah kontak darurat, nanti akan muncul sebuah tampilan, yaitu kontak terkait COVID-19. Jadi, dalam kontak darurat ini, kontak terkait COVID-19 tersebut yaitu kumpulan informasi, situs, dan kontak penting terkait fasilitas serta alat kesehatan untuk COVID-19 di level nasional. Jadi tidak per daerah aja, karena tadi di awal kita bisa memasukkan sebuah provinsi, terus kita masukkan sebuah kota sesuai dengan tempat kita di mana gitu. Nah, kita bisa lihat di situ ada keterangan tentang kontak tersebut yang bisa kita hubungi. Ada Siranap V3.0 yaitu sistem informasi rawat inap. Apabila kita cek sekarang, kita akan menuju ke ruang sebuah informasi tentang Siranap V3.0 tersebut. Ada Pharma Plus dan sejenisnya. Kemudian dalam sebuah aplikasi tentu kita perlu mendaftar. Apalagi kita baru menggunakan aplikasi tersebut, pasti menyediakan kita untuk registrasi ataupun mendaftar akun terlebih dahulu. Kita lari ke menu daftar.
yang mana di menu daftar ini kita berarti akan membuat sebuah akun pada aplikasi Sehati tersebut. Nanti di tampilan daftar itu terdapat, bisa kita lihat ada kita memasukkan sebuah email kita, yaitu nama lengkap kita siapa, kita membuat sandi. Apabila kita mengklik masuk, di situ ada tampilan masuk, akan diarahkan ke login. Jadi kita berhasil membuat akun, akan diarahkan ke tampilan menu login, yang mana di login tersebut kita memasukkan email yang sudah kita daftarkan di awal tersebut, terus kita memasukkan sebuah password, terus kita klik masuk tersebut. Lalu setelah login akan masuk ke mana? Akan masuk ke menu tampilan aplikasi Sehati yang pada awal tadi, yang terdapat sebuah informasi, menu home, ruang bantu dan sejenisnya. Kemudian dalam tampilan akun kita bisa mengubah sebuah tentang informasi pribadi kita, misalkan nama, password dan sejenisnya. Bisa kita lihat tampilannya. Di situ ada Ferdian Galang, terdapat informasi pribadi, tersimpan, status ajukan dan ganti password. Apabila kita mengklik sebuah informasi pribadi, berarti kita akan diarahkan untuk informasi pribadi kita itu bersifat apa, terus nanti akan tersimpan, terus status ajukannya itu seperti apa bisa kita lihat. Kemudian kita bisa apabila ganti password akan menuju ke ganti password. Misalkan sebelumnya kita passwordnya bagus 123, misalkan kita ganti bagus 312145 gitu. Jadi kita bisa kemudian kita save. Apabila kita sudah berhasil terus mau keluar dari akunnya, akun aplikasi Sehatinya, di situ ada tampilan sebuah logout. Kita bisa klik itu, nanti akan keluar secara otomatis pada logout. Mungkin itu penjelasan saya dari tentang prototyping. Pada intinya prototyping itu misalkan ada menu ruang bantu, itu akan diarahkan kemana gitu. Jadi sudah kita jelaskan. Misalkan dari home kita klik bantuan, itu arahnya kemana. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah, NPM 19312079. Di sini saya akan menjelaskan tentang database dari aplikasi Sehati. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tabel isolasi ya. Di dalamnya ada field ID, nama, alamat, dan HP. Untuk bagian ID, kita menggunakan primary key dan auto increment. Dan kita akan menggunakan tipe data integer, karena nanti ketika kita menginputkan sebuah data, dia akan otomatis mengenerate sebuah ID untuk data yang kita inputkan tersebut. Lalu si ID ini nantinya akan kita gunakan sebagai primary key gitu ya. Lalu di bagian nama itu adalah nama informasi tempat mengenai tempat isolasi yang tersedia. Lalu di bagian alamat ya berisi tentang alamat dari tempat tersebut. Lalu HP ini adalah nomor yang bisa dihubungi agar kita bisa langsung menghubungi tempat isolasi yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah tabel mengenai oksigen. Field-nya adalah ID, nama, alamat, dan HP. Informasinya sama persis. Kalau untuk ID ya untuk si ID tentang oksigen. Lalu nama itu adalah nama tempatnya, tempat yang menyediakan oksigen ataupun isi ulangnya. Lalu alamatnya, lalu HP ini tentang nomor HP yang bisa dihubungi. Lalu yang selanjutnya adalah ambulans, tabel tentang ambulans. Fieldnya ada ID, nama, jumlah, alamat, dan HP. Itu mengenai ID ya untuk ID, nama untuk nama tempatnya, lalu ada jumlah, itu untuk informasi mengenai ada berapa ambulan yang tersedia. Lalu ada alamat dari rumah sakit ataupun tempat penyedia ambulansnya. Yang terakhir adalah HP. Ini mengenai tentang nomor yang bisa kita hubungi, gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada tabel swab. Itu di situ ada ID, nama, alamat, dan HP.
ID untuk ID, nama untuk nama tempat yang menyediakan swab, lalu ada alamatnya, lalu ada nomor HP-nya. Lalu selanjutnya adalah vaksin. Di vaksin ini juga sama, ada ID, nama, alamat, dan HP. ID ya untuk ID ketika kita menginputkan data vaksin, lalu nama untuk kita menginputkan data nama, alamat nama tempat vaksinnya, lalu alamatnya, lalu nomor HP-nya. Yang selanjutnya adalah tabel tentang plasma. Nah, di tabel plasma ini di dalamnya ada ID, nama, alamat, dan HP. Nah, plasma ini kan tentang darah ya. Jadi di situ ada ID-nya yang terutama. Jadi di situ ada ID-nya, ada nama tempatnya, terus alamatnya, dan juga ada HP ataupun informasi mengenai nomor yang bisa kita hubungi ketika kita membutuhkan sebuah darah gitu ya. Biasanya kan orang-orang menanyakan ada darah A+ atau enggak di situ. Terus ada tersedia darah A, B atau tidak, atau tersedia darah O atau tidak gitu. Kita bisa menanyakan melalui HP tersebut gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada tabel puskes. Di situ juga terdapat ID, nama, alamat, dan HP. ID ya untuk ID-nya, nama untuk puskesnya, lalu alamat untuk alamat puskesnya, lalu HP untuk informasi mengenai nomor telepon yang bisa kita hubungi. Lalu yang selanjutnya adalah ruang bantu. Nah, di ruang bantu ini itu terdapat ID, user ID, title, Slack, foto, dan description. Nah, untuk ID ini di bagian ID ini untuk ID dari tabel ruang bantu. Lalu untuk user ID ini adalah foreign key dari tabel user yang belum saya jelaskan, yang belum saya tampilkan. Lalu ada title-nya, title untuk ruang bantu, lalu Slack untuk Slack, lalu foto untuk foto, dan deskripsi ya untuk deskripsi dari ruang bantu tersebut. Lalu yang selanjutnya ada tabel komen. Di situ terdapat ID untuk ID dari tabel komen, lalu ada user ID juga. Itu kita user ID adalah foreign key dari tabel user yang belum saya jelaskan. Lalu ada ruang bantu ID. Ruang bantu ID itu kita dapatkan dari ID dari tabel ruang bantu. Kenapa kita menggunakan ruang bantu underscore ID? Karena ketika kita menggunakan Laravel, cara memanggilnya adalah nama tabel lalu underscore fieldnya gitu. Oleh karena itu kita menggunakan ruang bantu underscore ID. Lalu yang selanjutnya adalah komen, yaitu berisi tentang komentar yang diberikan oleh user. Lalu yang terakhir ada tabel user. Ada ID, nama, username, dan password. Nah, di sini nanti untuk ID adalah primary key dari tabel user. Lalu nama ya untuk nama usernya, username untuk akun username-nya, lalu password untuk password dari akun tersebut. Nah, lalu di sini ada sebuah relasi yang kita dapatkan dari tabel-tabel tersebut. Yang pertama adalah relasi tentang user dengan ruang bantu. Nah, antara user dengan ruang bantu itu dihubungkan oleh primary key dari user ataupun user underscore ID yang tadi. Lalu ada tabel ruang bantu ya. Lalu di tabel ruang bantu itu isinya adalah foreign key dari ID user ataupun user underscore ID. Nah, relasinya adalah one to many, ataupun kalau dalam Laravel itu sebutannya adalah hash many gitu. Lalu yang selanjutnya relasinya dari user menuju komen. Nah, relasinya adalah one to many juga.
atau sebutan untuk Laravel itu has many. Lalu relasi dari komen menuju ruang bantu. Itu kita bisa sebut itu menggunakan relasi many to one ya. Bantu. Itu kita menggunakan relasi many to one, ataupun dalam Laravel kita menyebutnya dengan belong to. Seperti itu. Jadi itu tadi adalah penjelasan dari database untuk aplikasi Sehati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Nusa Briansyah, NPM 19312009 dari kelompok Subalem, Suka Balik Malam. Di sini saya kebagian jatah development, jadi saya akan memberikan informasi apa saja yang sudah saya kerjakan di tahap development ini. Dan kebetulan tahap development ini adalah tahap terakhir ya di project kita, yaitu project Sehati, di mana project Sehati ini adalah sistem informasi atau penyedia, aplikasi penyedia informasi mengenai COVID-19, entah itu persediaannya, kemudian entah itu nanti ada bantuannya, dan lain sebagainya. Ada ruang bantunya, forumnya gitu. Nah, saya akan mempresentasikan ya, atau mendemonstrasikan kerja dari sistem ini. Dan ini nggak sepenuhnya menganut apa yang sudah didesain di UI dan UX-nya. Begitu, karena memang pada awalnya aplikasi ini dibuat untuk mobile, dan saya pikir karena saya orang yang kebagian jatah development, kalaupun mobile kan ini database-nya pasti sangat kompleks begitu, dan kalaupun mobile pasti kita ngambil dari REST API gitu, dan nanti kalaupun ngambil dari REST API butuh website juga. Jadi kenapa kita nggak bikin aplikasi ini via website atau biasanya disebut juga dengan web application. Nah, cuman kalau di web tetap user friendly seperti ini gitu. Jadi saya pikir seperti itu. Begitu ya teman-teman, atau yang menyaksikan video ini. Begitu, kita lanjut di tahap demonstrasi. Jadi untuk tahap awal atau ketika membuka aplikasi ini adalah tampilan untuk desktopnya atau di komputernya atau di laptopnya gitu. Di sini ada menu home, ruang bantu, simpan, login. Begitu. Di home ada tampilan untuk beberapa kategori kebutuhan seperti oksigen, ambulans, plasma, puskesmas gitu, dan lain sebagainya. Di sini ada kontak penting gitu, informasi mengenai COVID. Untuk yang oksigen, misalnya untuk kebutuhan oksigen, ini nanti akan tampil beberapa kebutuhan oksigen, dan ini sudah diambil dari database juga. Dan oh ya, saya belum jelaskan bahwa untuk membuat website ini ya, aplikasi Sehati ini, saya itu membuatnya dengan framework Laravel beserta bantuan-bantuan yang lain seperti Bootstrap, seperti jQuery, seperti untuk ikonnya saya pakai font Awesome, kemudian fontnya saya pakai include dari Google Font, ada Montserrat, ada Roboto, kemudian ada satu lagi itu kalau nggak salah ada Railway atau ya kayaknya itu. Ini untuk oksigen, kemudian kebutuhan yang lain tampilannya sih sama aja, hanya beda title sama kontennya aja. Yang konsultasi ahli tadi. Nah, untuk donor darah kami akan direct untuk usernya itu mengarah ke Palang Merah Indonesia untuk donor darah. Untuk daftar jadi relawan kita akan direct ke SIM relawan COVID-19 gitu. Karena kita nggak mau bikin aplikasi official gitu, nggak mau. Jadi kita penyedia informasi mengenai COVID-19 saja. Ini ketahui informasi mengenai COVID diarahkan ke tadi ya, informasi mengenai COVID. Nah, kemudian ini kan linknya kalau di desktop tampil di atas atau di navbar gitu sebutannya. Nah, kalau di versi mobilenya, kalau misalnya aplikasi ini dibuka versi mobilenya, linknya akan di bawah. Ya seperti ketika kita ngebuka aplikasi-aplikasi Android seperti umumnya lah begitu. Jadi lebih, walaupun ini aplikasinya bukan aplikasi Android, cuman saya pikir kenapa kita nggak akalin untuk user friendly-nya gitu. Ya. Terus, jadi anggap aja di sini ada home yang di bawah tadi kalau misalnya teman-teman ngebuka lewat website, kemudian ruang bantu, simpan. Nah, cuman ruang bantu di sini ada beberapa
ada ruang bantu atau forum yang bisa didiskusikan oleh para user. Nah, cuman untuk user yang belum login, dia cuman bisa ngeliat aja. Nggak bisa buat postingan atau buat ruang diskusi atau ruang bantu, nggak bisa komen gitu. Cuman, dan di sini ada simpan, dia nggak bisa diakses karena untuk user yang belum login mau nyimpen apa di situ, belum bisa. Misalnya saya login pakai akun saya. Kalau mau daftar boleh ya, misalnya daftar, namanya misalnya Udin, gitu, username-nya Udin, passwordnya misalnya password gitu aja. Konfirmasi password, daftar. Oke, sudah ya, berhasil untuk daftar. Jadi kita punya tadi username-nya Udin, passwordnya password. Login, langsung arah ke home. Jadi di sini bukan lagi login, dan di sini lagi bukan lagi login, tapi akun gitu. Bisa logout, bisa cek profilnya. Kalau di versi website atau di versi yang desktop gitu, atau yang laptop gitu. Nah, terus untuk yang ruang bantu tadi, untuk user yang sudah login bisa buat postingan. Misalnya isi judulnya diskusi, atau judulnya gini, tetangga saya terkonfirmasi COVID gitu misalnya. Di deskripsinya minta bantuannya dong gitu misalnya. Kemudian untuk profile fotonya atau foto yang ditampilkan di ruang bantu tadi, misalnya saya mau pilih yang terserah ya, misalnya ini open aja terus buat. Tampil di sini sekarang. Nah, untuk si user yang mempunyai konten dari ruang bantu atau ruang forum, dia bisa punya akses untuk hapus dan ubah. Tapi untuk yang ruang bantu lain atau ruang forum yang lain yang bukan kontennya dia nggak bisa ubah maupun hapus. Begitu. Dan untuk user yang sudah login pun dia bisa komentar nih. Jadi tadi nggak ada kalau usernya belum login. Misalnya saya ikut komentar gitu misalnya gini. Tuh, jadi tertampil di sini. Untuk si Udin, kapan komentarnya apa? Database-nya sudah dijelaskan sama Rizky. Sesimpel itu. Nah, terus kalau disimpan, ini adalah beberapa kategori kebutuhan si penyedia yang berhasil diinstal sama atau yang berhasil disimpan oleh si user. Jadi nanti nggak lagi si user itu ngecek di sini misalnya dia udah nyimpen apaan atau dia tuh udah menandai yang mana penyedianya, nggak perlu. Itu sudah tersimpan di halaman simpan. Begitu. Untuk kontak darurat ya seperti tadi. Nah, di sini tadi kan kita baru daftar si Udin ya. Tapi kok udah ada yang disimpan? Nah, sebenarnya ini saya nggak ngambil dari database, cuman saya generate secara manual aja atau front end statis. Kenapa? Karena kita balik ke yang dijelaskan Ferdian, kita itu menggunakan metodologi design sprint, ya nggak? Ya, design sprint. Jadi design sprint itu untuk intinya mana duluan yang lebih penting untuk aplikasinya cepat dirilis. Nanti untuk perkembangan selanjutnya kita bisa update lagi. Gitu. Jadi ini nggak sesuai sama atau belum sesuai dengan yang ada di prototyping maupun yang ada di UI gitu, karena kita masih dalam tahap pengembangan lagi. Begitu. Ini juga ruang bantu cuman bisa itu ya. Buat ini udah lengkap sebenarnya di ruang bantu. Disimpan belum ya, karena kita masih dalam tahap development atau maintenance atau bahkan pengembangan lagi gitu. Dan di sisi profile. Jadi kalau tampilan user ya berarti aksesnya ke akun gitu. Ada logout kalau di versi laptop ataupun versi desktop atau layar yang lumayan lebar kan tampilnya di navbar. Jadi bisa ada logout langsung di sini. Kalau teman-teman aksesnya lewat handphone harus masuk dulu ke akun baru logout misalnya. Begitu ya. Jadi itu demonstrasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan
aplikasinya dapat teman-teman tiru, atau bahkan dapat memotivasi teman-teman semuanya yang menonton video ini, atau bahkan untuk menjadi inspirasi gitu. Saya harap seperti itu ya, walaupun si aplikasi ini atau aplikasi hati, aplikasi penyedia informasi mengenai COVID-19 sangat jauh dari kata sempurna, karena ini juga masih dalam tahap development terus-menerus. Tapi saya harap aplikasi ini bisa berguna untuk ya kita semuanya, terutama warga Indonesia. Dan ya kita nggak bisa pungkiri aplikasi ini dapat memenuhi mata kuliah yang bisa, atau yang mata kuliah yang kami ampu ini, atau yang kami sedang kerjakan ini. Begitu. Jadi mudah-mudahan itu aja ya. Kami kelompok Subala mengucapkan terima kasih. Saya sudah menyelesaikan untuk demonstrasinya, dan teman-teman semuanya atau teman-teman dari kelompok Subala juga sudah menyelesaikan tugasnya untuk mempresentasikan apa yang bisa dia ampu. Begitu. Jadi kami rasa itu aja. Mudah-mudahan aplikasinya bermanfaat atau aplikasinya menginspirasi. Kami ucapkan terima kasih.